Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita masih membahas tentang usaha ataupun jualan odading dan cakwe teman-teman. Jadi teman-teman ya, benarkah ya atau bisakah ya omset odading itu dari setiap bulan itu bisa mencapai 20 sampai 30 juta. Nah, jadi ini sekali lagi bukan bermaksud untuk artinya bersifat ria atau pamer ya teman-teman. Ini sebagai motivasi kita dan untuk membenarkan saja kira-kira bisa tidak ya omset segitu dalam satu setan ya teman-teman. Nah, jadi saya secara logika saja ya teman-teman. Jadi tidak harus secara detail merincikan ini. Jadi kita hitung dari setiap harinya itu berapa, kemudian kita total secara manual saja. Jadi tidak ada perincian secara detailnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kami sendiri, kebetulan saya itu sebenarnya sudah tidak pegang tempat atau tidak pegang setan, tapi berhubung ada teman kita yang memang di dalam beberapa waktu ini tidak masuk, artinya tidak berdagang, akhirnya saya menggantikan seperti itu. Jadi kegiatan saya itu hanya menggantikan di tempat satu ini ya. Nah, jadi teman-teman ya seperti ini ya teman, ketika kita berjualan pagi itu omset bisa mencapai sekitar 600 per 700 atau bahkan lebih ya sebenarnya. Itu dari setiap hari ya teman, ketika kita berjualan pagi. Apalagi di satu setan ini ya teman-teman, itu biasa berjualan pagi dan sore. Jadi secara di logika dan di akumulatif saja, ketika usaha pagi itu ya teman-teman, kita rata-rata setidaknya 600, walaupun itu kadang 700 lebih ya. Kalau 600 berarti kalau kali sebulan itu kan bisa mencapai 18 juta, 6 kali 30 berarti kan sekitar 18 juta. Ini bicara omset ya teman-teman, bukan profit ya. Dari omset segini berarti kan dari setiap pagi itu saja ya teman-teman, kita bisa mencapai angka artinya di 18-an seperti, bahkan bisa lebih ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ya, kalau kita ditambahkan umpamanya kita memang kuat secara pribadi ya, ditambahkan untuk berjualan sore, tapi kan sini pengelolanya artinya bukan saya pribadi dan ada rekan-rekan juga ada jualan pagi dan sore ya. Nah, jadi ketika kita jualan sore juga itu omset hampir segitu juga. Kalau umpamanya kita diminimalisir aja, di minimal bahwa omset itu sore 500, itu sebenarnya lebih ya, kadang 600 kadang juga 700, tapi kita minimal 500 kali sebulan kan berarti sekitar 15 jutaan. Jadi kalau ditambah dengan pagi itu kan itu berarti kan mencapai sekitar 30. Nah, dalam arti seperti ini ya teman-teman, dengan asumsi segitu tadi, dengan omset sekitar 30-an itu tadi, ini kan ketika kita membawa adonan itu kan tidak sebanyak artinya hanya beberapa kilo saja. Kalau pagi itu saya sendiri membuat itu sekitar 8 kilo bisa keluar uang 600 ataupun 700 ya teman-teman. Jadi kan kalau kita bagi saja dari per kilonya itu bisa mencapai di atas 70 sampai 80 bahkan lebih ya teman-teman. Kadang-kadang kita tembus di 800 ya, tergantung adonan yang kita buat. Begitu juga sore, paling sekitar membuat 8 kilo itu ya bisa jadi tembus duit 600-an lebih kan seperti itu ya. Nah, jadi ini secara realnya teman-teman, secara logikanya. Nah, jadi ini tadi ya teman-teman, dari akumulasi ketika kita jualan dari pagi dan sore ya, berarti kita mencapai di angka digit 30 jutaan omset ya teman-teman dari setiap bulannya. Dan dengan perbandingan juga ya teman-teman, di sini kan kita membuat adonan itu memang sedikit tetapi menghasilkan. Artinya seperti itu, daripada pengalaman saya pribadi ketika dulunya usaha di Jawa juga itu kan sangat jauh berbeda dengan membuat banyak seperti itu, tapi jadinya itu secara nominal uangnya itu lebih sedikit daripada dibanding ketika kita berjualan di daerah sini ya teman-teman. Dan pengalaman saya pribadi ya teman-teman, dulu pernah usaha itu dari satu setan itu membuat sekitar satu sak, ataupun kalau satu sak tepung terigu itu kan 25 kilo ya teman-teman, waktu berada di Pulau Jawa dulu ya seperti itu. Tetapi dengan menghasilkan itu kalau dibanding sini sangat jauh berbeda ya teman-teman. Di sini kita membuat kadang-kadang 10 kilo saja artinya kan sudah mencapai uang sekitar 800 kadang seperti itu. Nah, kalau dulu ketika membuat satu sak itu paling dapat uang itu 700-800. Nah, itu pengalaman waktu dulu ya. Dibanding dengan saat ini ketika kita membuat sedikit ternyata hasilnya itu lebih maksimal ya teman-teman. Jadi faktor-faktor inilah yang mungkin dari pengalaman juga ya teman-teman, sehingga kita bisa memaksimalkan omset segini ya teman-teman. Nah, setelah kita jabarkan teman-teman ya,
tentang pendapatan per harinya berapa dan total omset dalam sebulan berapa. Sekarang kita menjelaskan tentang profit, artinya pendapatan bersih ya teman-teman, kira-kira kalau satu hari itu dapat berapa. Nah, logikanya ya teman-teman, ketika kita usaha kuliner itu biasanya itu kita menarget ya minimal omset atau profit yang kita dapatkan dari omset itu adalah minimal itu 40% ataupun 50%, bahkan lebih ya teman-teman. Jadi ketika kita punya keuntungan ataupun profit setiap hari itu mencapai 700.000, berarti kita target untuk profitnya itu sekitar 300-an ribu atau 350.000 ya. Nah, ini teman-teman sendirilah yang mengkalkulasi berapa kalau kira-kira kita dengan jualan pagi umpamanya seperti itu dengan omset 600-700, jadi kita kalikan saja ya, umpamanya 300.000 dikalikan sekian ya. Ini yang khusus untuk pagi, belum yang sore ya teman-teman. Jadi logikanya itu tadi ya teman-teman, saya tidak menjelaskan secara rinci karena pernah ada di konten sebelumnya itu keuntungan itu berapa, cuma itu memang sudah beberapa bulan yang lalu teman-teman, berbeda dengan kenaikan harga-harga bahan baku sekarang. Mungkin kalau dulu bisa ditekan keuntungan itu lebih banyak, sekarang mungkin berkurang, tapi kita masih punya cara, punya alternatif lain untuk mencari keuntungan itu agar tidak begitu turun ya teman-teman. Mungkin ada sedikit-sedikit lah, artinya perbedaan itu, tetapi kita masih bisa memaksimalkan keuntungan itu. Nah, jadi ini ya gambarnya teman-teman, setelah saya menjelaskan tadi berapa omset dari setiap bulannya, kemudian berapa profit yang kita peroleh dari setiap hari, dan kita kalkulasi menjadi per bulannya, ya cukuplah harinya untuk kita menyambung hidup dan mengembangkan usaha ya teman-teman. Jadi ini adalah sekedar pengalaman ya teman-teman, berbagi pengalaman untuk kita semua. Jadi buat teman-teman semua yang ingin usaha ya jangan putus asa, karena semua itu tergantung dengan niat kita ya teman. Sekali lagi ini hanya berbagi pengalaman ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan bagi saya pribadi pun ini ada suatu pembelajaran, karena segala perjuangan hidup itu memang tidak mudah ya teman-teman. Artinya harus jatuh bangun, baik itu di usaha, di perjalanan hidup dan lainnya teman-teman. Jadi hanya kita bisa menguatkan diri kita, kemudian berusaha semaksimal mungkin agar apa yang kita lakukan itu bisa berhasil. Nah, kemudian juga kami di perantauan di sini adalah berusaha dengan kemampuan kami, yaitu mempunyai ya skill seperti ini, bisa berjualan odading dan cakwe. Tentunya ini sangat membantu bagi kami sendiri ketika berada di perantauan seperti ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel kami, menyupport channel kami, dan semoga apa yang kami bagikan, semoga apa yang kami miliki ini bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.